warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Khalidatul Husna, NIM terakhir 126 Prodi Perbankan Syariah. Nah, untuk memenuhi tugas UTS Manajemen Investasi Syariah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep investasi syariah. Kamu pengen banyak hal? Pengen beli tas branded dan sepatu kekinian? Jalan-jalan ke luar negeri? Atau menikah dengan si pujaan hati? Kerja sudah bagai kuda, tapi duit segitu-gitu aja. Apa ya solusinya? Aha! Di sini terdapat beberapa pokok pembahasan, yaitu yang pertama pengertian investasi syariah, yang kedua pola investasi syariah, yang ketiga proses investasi syariah, yang keempat sumber dana investasi syariah, yang kelima prinsip investasi syariah, dan yang terakhir resiko investasi syariah. Yang pertama yaitu pengertian investasi syariah. Dalam literatur Islam memang tidak ditemukan adanya terminologi investasi, akan tetapi kegiatan investasi keuangan menurut syariah dapat berkaitan dengan kegiatan perdagangan atau kegiatan usaha, di mana kegiatan usaha itu sendiri dapat berbentuk dengan produk atau jasa maupun aset yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam syariat Islam. Yang selanjutnya yaitu pola investasi syariah. Ini terdapat beberapa akad, yaitu yang pertama mudharabah. Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara pemilik dana kepada pengelola dengan cara bagi hasil. Yang kedua yaitu musyarakah. Musyarakah adalah bentuk kerjasama atau keserikatan antara dua pihak atau untuk usaha tertentu. Yang ketiga murabahah. Murabahah adalah akad jual beli barang pada harga asal dengan keuntungan yang telah disepakati. Yang keempat yaitu salam. Salam merupakan pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sedangkan pembayarannya dilakukan di muka. Yang kelima yaitu istisna. Istisna merupakan kontrak antara penjual sebagai pembuat barang pesanan dari pembeli dan pembeli itu sendiri. Yang keenam yaitu kafalah. Kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak yang lain. Dan yang ketujuh yaitu hiwalah. Hiwalah merupakan pemindahan kewajiban membayar hutang dari al-muhil, orang yang berhutang, kepada orang yang berhutang, atau al-mutahallalai. Yang kedelapan yaitu ijarah. Ijarah adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dari jalan penggantian. Yang selanjutnya yaitu proses investasi syariah. Itu ada beberapa tahap. Yang pertama yaitu menetapkan kebijakan investasi. Pada tahap ini perusahaan mengidentifikasi jenis instrumen investasi apa saja yang harus dipertimbangkan untuk dimasukkan dalam portofolio. Yang kedua yaitu analisis instrumen investasi. Tahap kedua ini yaitu melakukan analisa terhadap instrumen investasi yang sudah diidentifikasi sebelumnya. Hal tersebut dimaksudkan untuk lebih jauh instrumen yang akan dipilih. Dan yang terakhir yaitu menyusun portofolio. Tahap selanjutnya yaitu menyusun portofolio, yaitu menentukan mana instrumen investasi yang akan dipilih serta beberapa proporsi dana yang ditempatkan dalam masing-masing instrumen. Yang selanjutnya yaitu sumber dana investasi syariah. Itu dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama dana sendiri, yang kedua dana pihak ketiga, dan yang ketiga yaitu dana pinjaman. Dana sendiri yaitu disebut juga dengan dana pihak satu, yaitu merupakan dana yang dihimpun dari para pemegang saham dan pemilik saham. Yang kedua yaitu dana pihak ketiga. Dana pihak ketiga mempunyai peranan penting yang terjadinya dalam sumber dana. Keberhasilan keuntungan investasi ditentukan oleh keberadaan dana pihak ketiga. Nah, dana pihak ketiga ini berasal dari dana luar gitu. Dan yang ketiga yaitu dana pinjaman. Dalam memperoleh sumber ini relatif membutuhkan waktu dan bersifat sementara. Dana pinjaman ini berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, maupun dari obligasi. Yang selanjutnya yaitu prinsip-prinsip investasi
investasi syariah itu ada 4, yaitu prinsip halal, prinsip berkah, prinsip pertambahan nilai, dan prinsip realistis. Yang pertama yaitu prinsip halal, artinya tempat dan proses investasi yang halal yang tidak bertentangan dengan aturan syariat Islam. Yang kedua yaitu prinsip berkah. Jadi perusahaan ini dilihat dan ditinjau dari sisi rohani atau kepuasan batin. Yang ketiga, prinsip pertambahan nilai, yaitu adanya peningkatan tambahan aset dan keuntungan. Yang keempat atau yang terakhir yaitu prinsip realistis, yaitu proyeksi hasil investasi tetap berdasarkan nilai kenyataan atau yang real. Yang selanjutnya yaitu risiko investasi syariah. Nah, di sini risiko investasi syariah itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, risiko kehilangan modal. Jika investasi menguntungkan, maka nilai harta yang diinvestasikan akan bertambah. Dan sebaliknya, apabila mengalami kerugian, maka nilai harta yang diinvestasikan akan mengalami penurunan. Yang kedua yaitu risiko ketidakpastian keuntungan. Lebih terfokus pada keuntungan yang mungkin didapat dari jenis investasi yang berbeda, investasi dalam real. Yang terakhir atau yang ketiga, sulitnya menjual produk investasi. Risiko ketiga ini yang paling ditakuti oleh orang ketika berinvestasi adalah apakah produk investasi yang dibelinya itu mudah dijual atau diuangkan kembali. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.